Bagi yang dirahmati Allah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan, keselamatan, dan kesempatan pada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti sholat subuh bersama di Masjid Tobati tanpa ada arah suatu apa. Selanjutnya, sholawat dan salam marilah kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang penuh ridha Allah seperti saat ini. Pada kesempatan kali ini kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Agung, Pak Adi, Pak Amir. Kemarin minggu lalu kami di Simbol tentang apa-apa yang kiranya bisa di-sharing ke jamaah terkait dengan pemahaman kami. Kebetulan kami bekerja di tempat pelayanan kesehatan sebagai perawat di Syaiful Anwar Malang. Kiranya apa yang bisa di-sharing untuk berbagi pemahaman tentang masalah-masalah kesehatan. Untuk itu pada kesempatan kali ini kami ingin membawakan istilahnya apa yang kami pahami tentang masalah hipertensi atau lebih dikenal dengan darah tinggi. Kami memakan panduan dari rekan kerja. Kenapa pada kesempatan ini kami membawakan atau istilahnya sharing tentang hipertensi atau lebih dikenal darah tinggi? Karena seperti kita ketahui semua bahwa darah tinggi atau hipertensi ini merupakan penyakit yang dipengaruhi oleh faktor degeneratif atau faktor usia. Jadi tidak menutup kemungkinan kita sesuai dengan tumbuh kembang yang mulai dari muda hingga tua akan mengalami hal seperti ini. Selain itu prevalensi atau angka kejadian dari hipertensi ini terus meningkat. Terutama ini di Indonesia ini mulai berdasarkan riset kesehatan dasar atau Riskesdas 2013 ini angka prevalensi hipertensi menunjukkan 25,8% dari populasi penduduk, dan di tahun 2018 meningkat menjadi 34,1%. Khusus di Jawa Timur ini juga meningkat di 2013 ini mencapai angka 26,2% dan meningkat menjadi 36,4% di tahun 2018. Jadi hal ini menunjukkan tren peningkatan dari tahun lalu. Kalau kita bicara mengenai hipertensi, sebenarnya apa sih hipertensi atau darah tinggi itu? Hipertensi atau darah tinggi merupakan suatu kondisi atau keadaan saat kita melakukan pengukuran tekanan darah itu menghasilkan nilai atau angka lebih dari 140/90 dalam lebih dari satu pengukuran. Jadi kata kuncinya adalah lebih dari 140/90 dan lebih dari satu kali pengukuran. Jadi kalau kita melakukan satu kali pengukuran saja yang belum dikatakan hipertensi apabila mempunyai nilai 140/90 atau lebih. Jadi lebih dari satu pengukuran. Kalau kita bicara mengenai darah tinggi atau hipertensi, tentunya tidak terlepas dari tiga rangkaian utama dari sistem peredaran darah atau istilahnya kardiovaskuler, yaitu jantung sebagai pemompa darah, kemudian pembuluh darah atau saluran yang mengantarkan
darah ke seluruh tubuh dan volume darahnya itu sendiri. Jadi ketiga hal tersebut saling berkaitan. Kemudian perlu diketahui kebanyakan tekanan darah ini diukur dalam tekanan sistolik dan diastolik di kesehatan dan perawatan. Jadi yang biasanya yang muncul dalam yang pertama itu adalah tekanan sistolik, yaitu tekanan di mana jantung ini berkontraksi atau istilahnya bilik ini berkontraksi memompa ke seluruh tubuh, dan tekanan diastolik itu yang muncul di nanti kedua setelah pengukuran itu adalah fase mengembang atau relaksasi dari bilik atau itu dikenal dengan ventricle jantung. Kemudian apa saja gejala dan tanda-tanda dari hipertensi? Gejala dan tanda-tanda itu yang utama yang dikenal itu pusing ya. Spesifikasinya pusingnya itu ada pada belakang kepala di bagian belakang, dan juga dengan kaku, biasanya kaku pada tengkuk. Kalau kita mengalami kaku-kaku di tengkuk atau belakang kepala, kadang sulit menoleh dan pusing gandel. Ya kita waspada apabila kalau usianya nanti di atas 50 tahun atau 50 tahun. Kemudian mudah lelah itu manifestasi atau akibat dari hipertensi yang itu tadi. Kemudian apa sih penyebab atau istilahnya etiologi dari darah tinggi? Nah, penyebabnya yang pertama ini adalah faktor genetik atau faktor keturunan, di mana kalau genetik itu kita tidak bisa mengendalikan, karena seperti kita ketahui kita tidak bisa memesan kita mau berasal atau minta dari gen siapa, tidak bisa ya. Kemudian yang kedua adalah jenis kelamin dan usia. Jenis kelamin ini dari beberapa sumber atau literatur, jenis kelamin laki-laki ini prevalensinya lebih sering mengalami daripada wanita. Selain itu usia di atas 35 juga lebih sering muncul dari setelah 35. Kemudian wanita-wanita yang menopause ini juga resiko mengalami hipertensi. Kemudian penyebab selanjutnya adalah diet, ya, ini yang bisa kita pikirkan, atau diet itu pola makan yang kita konsumsi tiap hari. Tentunya faktor pola makan yang sebagai pencetus dari darah tinggi atau hipertensi seperti yang sudah umum kita ketahui adalah jenis makanan yang mengandung garam atau asin-asin, ya itu yang perlu kita waspadai. Jadi kalau kita dalam konteks mungkin kondisi sehari-hari ya, makanan yang mengandung asin-asin yang mungkin ikan asin, ya, kemudian makanan sayur yang menginap gitu ya, yang misalnya mungkin dulu saya pernah dari desa beringrang ya, beringrang itu. Jadi kalau waktu saya masih kecil beringrang itu sangat enak sekali ya, terutama kalau di desa itu beringrang tewel itu enak sekali. Jadi nggak tahu itu ternyata endapan natriumnya banyak juga, sehingga ini di beberapa literatur cenderung atau berisiko menyebabkan peningkatan tekanan darah. Jadi dianjurkan sayur mayur yang hijau. Kemudian untuk penyebab selanjutnya adalah berat badan dan obesitas. Dan ini faktor yang bisa kita kendalikan juga. Jadi obesitas ini berisiko mengalami hipertensi atau nanti bisa mengalami darah
Walaupun tidak semua, tapi namanya berisiko, jadi mempunyai kecenderungan akan mati. Kemudian pola hidup itu atau gaya hidup, misalnya kalau yang dianjurkan itu yang makanan sayur buah atau hijau-hijau, kemudian olahraga dan aktivitas ini juga mempengaruhi kelancaran dari sistem pembuluh darah. Kalau olahraga yang dianjurkan ini adalah 3 kali seminggu, paling tidak aktivitas selama 30 menit. Kemudian dari hal-hal tadi dikelompokkan menjadi penyebab yang idiopatik, ya, yang atau belum bisa istilahnya dipastikan secara apa, tetapi faktor-faktor di atas tadi sangat mempengaruhi timbulnya hipertensi. Kemudian apakah bahaya dari darah tinggi? Apabila tidak terkontrol, maka ada 3 paling tidak yang berkaitan dengan dampak dari hipertensi, yaitu pada kesehatan mata. Atau pada kesehatan mata bisa menyebabkan penurunan visus atau penurunan penglihatan atau penurunan pandangan. Jadi diistilahkan retinopati hipertensi. Jadi seperti kita ketahui, mungkin di mata ini ternyata banyak sekali pembuluh darah kecil yang fungsinya untuk menjaga atau memberikan suplai nutrisi pada mata, dan itu kelangsungannya harus kita jaga. Dan hal-hal yang bisa menyebabkan masalah atau istilahnya gangguan pada sistem peredaran darah pada retina itu adalah darah tinggi hipertensi. Karena darah tinggi itu yang saya terangkan tadi, selain jantungnya, kemudian pembuluh darah dan darah. Pembuluh darah itu apabila terjadi hipertensi, kontraksi itu meningkat atau istilahnya kaku atau menyempit, ya, sehingga itu kan mekanisme. Jadi tubuh itu apabila suplai oksigen di perifer atau ujung atau bagian ujung dari tubuh kita kekurangan, maka akan ada alarm yang jantung untuk berkontraksi lebih cepat. Itu apabila dari sistem jantungnya. Kemudian dari pembuluh darahnya, maka akan melakukan kontraksi atau menyempit untuk setelah jantung berkontraksi dan cepat, maka pembuluh darah akan menyempit untuk memperlancar atau menderaskan alur atau istilahnya volume darahnya. Ini siklus kesinambungan dari Sang Pencipta yang belum diketahui durasinya apa. Jadi keterkaitannya seperti itu. Jadi kalau terjadi penyempitan kemudian kontraksinya keras, resikonya bisa pecah pada pembuluh darah yang kecil, ya, itu yang bisa menyebabkan gangguan pembuluh. Kemudian masalah yang bisa ditimbulkan lagi di sistem persarapan, terutama sistem persarapan. Ternyata ada 2, pusat dan tepi. Kalau pusat itu misalnya di otak, jadi bisa mempengaruhi istilahnya peredaran darah atau kelangsungan dari pembuluh darah di otak, atau lebih dikenal mungkin CVA atau cerebral vascular accident, atau perdarahan atau penyumbatan pada vaskuler atau pembuluh darah cerebral atau diistilahkan stroke. Kalau bisa sendiri nanti ada 2 klasifikasi, yaitu seperti stroke karena perdarahan dan stroke karena sumbatan. Kalau sumbatan ini tentunya dipengaruhi oleh volume darahnya sendiri atau isi dari darah. Kalau kita bicara darah, maka
kentalan ya itu sangat mempengaruhi agar tidak terjadi sumbatan gitu. Misalnya kentalan itu apa? Mempengaruhi kadar gula. Gula tentunya menjadi lebih kental, kemudian kolesterol atau lemak darah itu juga berisiko terjadi penyumbatan atau menyebabkan penyumbatan pada pembuluh darah. Kemudian akibat yang ketiga yaitu akibat yang bisa ditimbulkan di bagian ginjal atau istilahnya nefropati ginjal atau pembuluh darah nefron atau ginjal. Jadi penyebabnya nanti bisa menyebabkan penurunan fungsi ginjal juga. Kemudian apa-apa yang kiranya yang perlu kita waspadai dari hipertensi atau darah tinggi itu, dan nanti upaya-upaya apa yang perlu kita lakukan yang dapat kita lakukan untuk mencegah dari dampak dari darah tinggi atau hipertensi. Yang pertama adalah pola hidup. Tentunya ini yang utama. Ini dalam berlaku nanti pola hidup tenang dan santai ternyata menduduki peringkat yang tertinggi untuk mencegah dari timbulnya darah tinggi hipertensi. Jadi kita dalam menyikapi hidup tentunya harus kalau di ini tenang dan santai. Jadi ternyata ini mempengaruhi sekali dari hipertensi. Kalau kita bicara masalah tenang dan santai, mungkin tenang itu bikinnya ikhlas dulu. Mungkin nanti kalau ikhlas itu nanti akan di Pak Jawa dan Pak Agung. Jadi mungkin terkait dengan keikhlasan kita dan menjalani hidup mungkin dari faktor agama itu mungkin yang sangat berpengaruh. Kemudian santai ya, ini respon kita dalam menghadapi masalah. Jangan paling enggak kita tidak boleh terlalu responsif atau reaktif. Ternyata itu mempengaruhi dari vasopresor dari yang pusat dari otak di medula oblongata sebagai pengontrol dari sistem kardiovaskuler, sehingga apabila nanti vasopresor meningkat menyebabkan vasokontraksi pada pembuluh darah. Jadi itu makna dari kita dalam menanggapi permasalahan itu harus tenang dan santai. Atau bahasa mungkin bahasa kerennya enjoy your life, itu kalau bisa di iklan-iklan nikmati hidup kita, apa yang kita berikan, yang apa yang sudah kita dapat yang digariskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita harus bersyukur, kemudian menjalani dan menikmati. Ternyata itu faktor utama sebagai posisi tertinggi untuk pencegahan hipertensi. Kemudian yang kedua adalah istirahat yang cukup. Tentunya istirahat yang cukup ini didefinisikan tidur atau tidur yang cukup atau tidur tidak boleh terlalu malam. Kalau nanti kurang tidur atau terlalu malam tidur biasanya nadi akan meningkat. Jadi kontraksi jantung itu akan meningkat. Biasanya nanti bisa kita ukur biasanya di dekat jantung di radialis atau di atas sedikit di jari. Biasanya kalau kita kurang tidur atau kurang istirahat tentunya akan detak jantung ini akan meningkat. Kemudian faktor yang ketiga yang bisa mencegah atau menurunkan hipertensi atau mencegah hipertensi adalah olahraga teratur sesuai dengan kondisi tubuh. Jadi perlu tadi pernah kami utarakan bahwa olahraga teratur sesuai dengan kondisi ini juga bisa mencegah. Yang direkomendasikan dari beberapa literatur yang saya baca itu 3 kali seminggu dengan durasi cukup 30 menit sudah bisa mencegah atau
bisa menurunkan dari potensi darah tinggi. Kemudian faktor yang keempat adalah menghindari stres. Ya, tentunya stres ini adalah stres itu definisinya ya kalau dari kesehatan coping tidak efektif. Jadi cara kita menanggapi permasalahan atau kejadian-kejadian yang kita alami itu kurang bagus, ya, tidak efektif atau kurang bagus. Jadi stresor itu adalah rangsangan dari luar. Jadi dalam menanggapi ini tidak bagus, jadi tidak konstruktif. Itu ternyata stres yang meningkat tadi mempengaruhi saraf otak betul-betul atas, sehingga mempengaruhi kerja jantung dan sistem pembuluh darah. Kemudian dari merokok. Seperti di literatur juga merokok terutama ini bisa mempengaruhi terjadinya darah tinggi atau hipertensi. Kemudian untuk hal-hal yang bisa mencegah hipertensi lagi adalah menghindari keturunan, intinya obesitas agar kontraksi jantung dan untuk memompa darah seluruh tubuh tidak ada hambatan dan tidak ada masalah. Dan tentunya kita harus mengontrol dari obesitas atau kebutuhan. Atau ya kita usahakan paling tidak berat badan ideal itu beberapa literatur menunjukkan berat badan ideal itu yang paling mudah pengukuran tinggi badan minimal 100 plus minus 10%. Jadi kita bisa mengukur sendiri apabila nanti ditambah 10%-nya berapa, nanti kita bisa mengatur sendiri. Yang kemarin juga solusi-solusi sudah ditawarkan dari hal agama, juga sudah diutarakan dari bicara yang terdahulu, seperti fasting intermittent, puasa Daud ini secara tidak langsung juga dapat mencegah dari. Kemudian faktor yang selanjutnya adalah menghindari makanan yang mengandung lemak. Ya tentunya yang mengandung lemak, kolesterol, gorengan, itu apabila tadi kita dalam pengukuran tensinya sudah 140/90, makanan-makanan yang lemak ini harus dihindari ya, sebagai alarm atau kita misalnya ada masalah atau gangguan pada sistem mengalami sakit yang berhubungan dengan sistem pembuluh darah, berarti alarm bahwa makanan yang mengandung lemak ini harus kita hindari. Gorengan kita hindari. Kenapa? Karena tentunya lemak itu seperti kalau kita menggambarkan di air aja, kalau minyak itu tidak bisa bercampur, jadi akan menghambat atau mengubah. Jadi apabila kita cuci tangan atau membantu istri di kura-kura, itu lemaknya itu biasanya tidak bisa larut dalam air. Jadi itu apabila berada pada sistem pembuluh darah tentunya akan menyebabkan sumbatan atau penyempitan. Kemudian upaya selanjutnya adalah garam ya, atau diet rendah garam apabila yang sudah terkena. Tentunya apabila sudah misalnya dalam 2 kali atau 3 kali pengukuran ini lebih dari 140/90, nanti ya upaya yang paling mudah selain menghindari stres, olahraga adalah mengurangi konsumsi garam. Konsumsi garam yang beberapa literatur ini per hari direkomendasikan kurang dari 6 mg ya, untuk konsumsi garam. Kemudian upaya selanjutnya untuk mencegah ini adalah periksa dini mungkin atau kontrol tentang tekanan darah.
kita mengerjakan tensi kalau memang ada kesempatan, misalnya sekarang di Jabodetabek banyak yang menyediakan pengukuran tekanan darah. Ya, sebaiknya kalau kita pada usia yang sudah lanjut di atas 40 tahun atau 50 tahun, kadang-kadang apabila ada kesempatan dengan kontrol tensi. Seperti yang kamu utarakan tadi, memang sekali saja apabila tensi 140-90 atau lebih itu belum menandakan hipertensi, harus ada periodik pengukuran lebih dari 1 kali. Tapi paling tidak kita bisa melakukan upaya-upaya pencegahan apabila dalam sekali waktu, sekali tempo, ternyata tensi saya sekian. Kemudian upaya selanjutnya, upaya yang terakhir adalah berobat atau kontrol teratur bila sudah mengalami. Tentunya upaya ini merupakan upaya farmakologis, ya, penatasan dari darah tinggi atau hipertensi. Memang ada 2 upaya, yaitu farmakologis dan non farmakologis. Kalau farmakologis tentunya dengan obat-obatan yang telah diresepkan oleh dokter. Kemudian yang upaya non farmakologis selain yang kami sebutkan tadi, tentunya di makanan ini yang mungkin yang perlu kita istilahnya kita sediakan atau kita explore atau kita lakukan setiap hari, karena kita bisa mengupayakan itu. Makanan-makanan atau sayur atau buah ini yang direkomendasikan, yang pertama mungkin pisang. Yang pisang mengandung kalium, yang kalium ini bisa menseimbangkan garam yang ada di tubuh untuk mensekresikan atau mengeluarkan lalu lintas. Selain pisang, ada brokoli ini ternyata salah satu sayuran yang bisa menurunkan darah tinggi. Selain itu ada bayam, kemudian manisah. Nah, di sini disebutkan semangka. Karena semangka, atas pepaya juga. Semangka, pepaya sama mentimun. Acar bisa mentimun, bisa menurunkan darah tinggi. Selain itu ini untuk buah apukat, kemudian manisah. Tentunya untuk buah ini jus yang tanpa gula yang direkomendasikan. Intinya sayur hijau dan buah hijau yang bisa mencegah atau menurunkan darah tinggi dan hipertensi. Mungkin itu dari beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Jadi dari hipertensi adalah kondisi di mana tekanan darah lebih dari 140/90 dalam periode lebih dari 1 pengukuran. Dan upaya yang bisa dilakukan dan dicegah adalah olahraga, hidup tenang, makanan rendah garam, kemudian sayur-sayur hijau yang perlu kita konsumsi dalam upaya untuk menurunkan atau mencegah terjadinya hipertensi. Mungkin itu waktu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan kami. Terima kasih. Terima kasih Pak Edi. Di luar biasa. Sebenarnya ada satu yang tidak disampaikan sampai Pak Edi. Ini kunci sebenarnya. Kalau pengen kita tidak hipertensi, salah satu yang paling menjawab adalah ukurlah tekanan darah 1 kali saja. Jadi kan kita nggak mungkin hipertensi. Tapi ini sampaikan kalau 2 kali baru kita hipertensi. Kalau 1 kali belum hipertensi walaupun 150/90 Pak Edi. Selanjutnya silakan ada kita buka konsultasi gratis begini kepada ahlinya, ahli
Barangkali ada yang perlu ditanyakan, monggo. Pak Suroto aja tanya. Ini ya, salah satu pengobatan alternatif ya untuk tensi agar stabil itu kamu. Jadi nggak ya. Enggak, ini saya sampaikan nanti sama protes. Kamu itu ya saya sering itu memang untuk hubungan salah. Terima kasih mempromosikan saya, Pak Suroto. Ada ini Pak ya, jadi ada indikasi begini Pak ya. Ada orang sudah hipertensi, namun dia juga sudah konsumsi amlodipin ya. Kakak saya sendiri ceritanya. Tapi kok susah dia turun di bawah normal, mendekati normal juga susah Pak. Itu kira-kira kenapa ya? Terima kasih Pak Gun, terima kasih Pak Suroto. Mohon maaf, memang dalam upaya pelayanan kesehatan, yaitu dalam program semua maaf seperti yang saya tahu, program pemerintah itu di dinas kesehatan itu, kalau di dinas kesehatan sendiri ada upaya kesehatan tradisional, ya, upaya kesehatan tradisional. Kalau di tempat kami kerja, bukan saya di perawat saya Anwar, itu ada poli komplementer, ya, poli komplementer di Saiful Anwar yang sudah direkomendasikan dan ada tenaganya adalah untuk di poli komplementer itu adalah akupresur dan herbalis. Ya, dari memang upaya kesehatan tradisional itu sudah dikembangkan dan itu ada sendiri yang memang ahlinya di sana. Jadi mungkin bagian yang ahli tersendiri di bagiannya mungkin yang lebih bisa menjelaskan dari manfaat dan tujuan dari pelayanan kesehatan atau upaya kesehatan yang dilakukan terkait dengan komplementer atau bukan tadi. Mungkin ahlinya Pak Gung, jika bukan mungkin nanti dikonsultasikan dengan Pak Gung juga. Kemudian untuk tata laksana hipertensi tadi memang ada farmakologis atau obat-obatan, yang salah satunya obat yang diberikan itu yang paling aman dan efek sampingnya rendah itu amlodipin, ya. Dimulai dari 5 mg bisa ditingkatkan menjadi 10 mg apabila belum menghasilkan target yang diinginkan. Biasanya target yang diinginkan itu ya kurang dari 140/90 atau maksimal sebagai batasnya 140/90. Biasanya kalau belum menuju atau mencapai target yang diinginkan itu ada kombinasi atau seperti biasanya sering itu yang tren sekarang adalah valsartan atau adersatan, tapi itu nanti apabila ingin menambah sebaiknya periksa ke dokter seperti itu. Jadi aman memang amlodipin dimulai dari dosis bawah biasanya 5 mg dilanjutkan 10 mg apabila tidak mencapai target yang diinginkan. Apabila nanti belum ya sebaiknya periksa ke dokter. Mungkin itu dapat kami sampaikan. Baik, jadi memang ini kalau menurut sisi bekam ya. Jadi kalau pada saat kami mau membekam pasien itu, kami masih bertanya, apakah Anda ini konsumsi obat pengencer darah? Kalau itu tidak kita tanyakan pada saat bekam, ini juga ada hanya bekam di terakhir ini akan mancur terus karena encer. Silakan bagi yang lainnya mungkin bisa bertanya karena ini membutuhkan waktu. Dan tadi mohon maaf sebelumnya, ini kami tidak menyiapkan sarapan batin, sarapan fisik, kami menyiapkan sarapan rohani untuk kebiri. Silakan Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat kagum dengan materi yang sudah disampaikan untuk pagi ini karena ternyata kalau saya melihat dari sekeliling ini sangat kena semua. Tapi ada sebenarnya beberapa hal yang bertanyakan. Jadi satu aja Pak, saya tanyakan masalah tadi gejalanya adalah pusing ya, pusing ini pusing seperti apa? Maksudnya untuk Pak Yani sudah jelaskan apakah pusing
pusing itu mumet, apa di mungkin salah satu jeruk-jeruk tanpa bagaimana? Karena beberapa hari kemarin Pak Sis sempat sampaikan ke saya, kepala saya pusing. Karena dia pusing bukan karena sakit, tapi karena nggak punya uang. Jadi mau dijaga untuk pusing seperti bagaimana? Terima kasih. Terima kasih, Mas Bro. Ini pusing kita, dia memang ada gejala dan tanda-tanda hipertensi itu pusing. Pusing, spesifikasi pusing itu bagaimana? Ya tepat sekali, memang pusing ini bisa menggambarkan semua lini Pak. Hipotensi juga bisa kelelahan pusing. Ya, kemudian kita sebagai saya pribadi setiap di atas usia 40 tahun apalagi dengan berkacamata ini gangguan penglihatan, salah satu tandanya adalah pusing. Ya. Misalnya kalau secara fisiologis kan di atas 40 tahun itu nanti hipermetrop itu +1, jadi kalau perubahan itu juga pusing. Dan pusingnya biasanya kalau terkait dengan mata, gangguan penglihatan itu di sekitar mata, ya, sekitar mata ini pusingnya ya hanya geliang, ya itu ya pusing ya. Kemudian apabila untuk hipertensi darah tinggi itu spesifikasinya di belakang, ya di belakang atau di tengkuk, ya di tengkuk ini kaku-kaku dan terasa seperti pusingnya ini berat, ya, kayak gandol, dia ada berat atau gandol di belakang kepala. Kalau hipotensi atau kurang darah itu pusing kelemun-kelemun, dia kita misalnya kelemun-kelemun seperti berkunang-kunang mata. Apabila itu terjadi saat kita aktivitas dari duduk ke berdiri atau kita bangun, kalau sudah usia-usia terutama ibu-ibu misalnya saat menstruasi itu dianjurkan apabila tidur ke bangun itu disarankan untuk duduk dulu, jangan langsung berdiri. Saat terutama saat menstruasi biasanya saat menstruasi itu HB-nya HB-nya kan karena terjadi menstruasi. Biasanya apabila nanti langsung berdiri biasanya akan berkunang-kunang dan jadi harus bertahan. Mungkin itu Pak. Jadi intinya kalau terkaitan dengan stres yang terkait dengan problematika kehidupan mungkin sama-sama pusing. Tapi pusingnya itu kalau teringat sesuatu, tapi sih maksud Pak itu Pak. Ya, teringat sesuatu misalnya, oh ada tanggungan itu langsung pusing. Ya, itu mungkin pusingnya seperti itu. Pokoknya tanggal long. Ya, mungkin itu. Terima kasih. Kalau itu pusing yang dibuat-buat Pak. Jadi pada saat teringat utang, waduh pusing yang dibuat-buat. Tapi memang betul. Jadi Pak Yeni tadi bahasanya paling gampang itu sebagai bahasa Pak Yoyo. Jadi senyumin aja. Pak Yoyo ini happy terus buat nyanyi, buat apa. Jadi santai, senyumin. Apapun yang jadi senyumin aja. Sekali lagi ini saya sampaikan bahwa kami tidak menyediakan sarapan fisik, kami siapkan sarapan rohani. Nanti kita bareng-bareng kalau misalkan berkenan, silakan nanti kita umroh bareng. Jadi nanti sekitar jam 5:30 menit itu kita bisa umroh bareng. Silakan, ada pertanyaan lagi? Pak Soal lagi Mas Bro, monggo Pak. Ini ahli bekam Pak. Hati-hati berjalan dengan ahli bekam. Mau bertanya saya, jika seseorang yang terkena stroke, apa yang kita lakukan supaya tidak lebih parah? Kemudian apakah stroke itu bisa disembuhkan? Terima kasih. Terima kasih. Stroke itu mungkin di istilah kesehatan dinamakan CVA atau cerebral vascular accident. Ya, CVA atau cerebral itu mengistilahkan otak, vaskuler itu pembuluh darah, accident itu kondisi atau kecelakaan atau terkait dengan gangguan di pembuluh darahnya.
CPD itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu hemoragik atau sebuah kondisi perdarahan, pembuluh darah otaknya mengalami pecah atau merembes. Yang kedua, trombosis atau sumbatan. Kalau kita bicara trombosis, maka penyebabnya adalah mungkin memang darah, harus kita hindari, tata kelola. Apabila perdarahan, itu ada hemoragik ini tadi, pembuluh darahnya atau kemampuan vasokonstriksi dan vasodilatasi atau mengembang dan mengkerutnya sistem pembuluh darah atau elastisitas pembuluh darahnya. Jadi yang itu kita jaga, dan salah satunya untuk jaganya adalah menormalkan tekanan darah. Apabila kita mengalami dari dua faktor itu, maka penatasannya biasanya berbeda di rumah sakit. Apakah ini karena sumbatan atau karena perdarahan? Kalau karena sumbatan, itu evaluasinya biasanya kalau di rumah sakit langsung CT scan atau istilahnya MRI angiografi. Istilahnya, jadi dokter memberikan langsung CT scan angiografi. Itu yang bisa mengevaluasi apakah itu terjadi perdarahan atau sumbatan. Kalau terjadi sumbatan, nanti penata laksananya biasanya itu dilakukan itu istirahat atau tirah baring. Jadi tirah baringnya ini kalau sumbatan mungkin waktunya lebih singkat, ya paling tidak 7-14 hari tergantung dari tanda dan gejalanya. Tapi kalau perdarahan ini tirah baringnya atau bed restnya, istirahatnya paling tidak 14 hari, ya, tergantung dari tanda dan gejalanya. Kemudian tata laksananya apabila ini yang kami pahami atau yang kami temui di tempat kerja kami, biasanya tadi pasti diberikan obat-obatan misalnya untuk metabolisme di otaknya sendiri, kemudian pengencer darahnya tadi juga, kemudian dietnya, kemudian istirahatnya itu yang perlu diwaspadai kalau di rumah sakit. Jadi intinya adalah tirah baring dulu atau istirahat untuk menghindari terutama kalau perdarahan, ya, untuk menghindari dampak yang lebih luas. Kemudian upaya yang lain atau misalnya yang di yang dilakukan tentunya tergantung dari dampak atau akibat yang ditimbulkan. Misalnya kalau di rumah sakit itu, misalnya kalau ada salah satu tandanya mungkin sistem sarapan itu memang ada pusat dan tepi. Kalau pusat itu kontrolnya adalah otak dan tulang belakang. Kalau saraf tepi itu 12 pasang saraf kranialis termasuk bicara, perasa, dan aktivitas lain. Misalnya nanti saraf bicara, ya berarti nanti terapi bicara itu masih memang ada pos-posnya tersendiri. Jadi untuk aktivitas itu apabila terjadi penurunan, misalnya tergantung dari perdarahannya atau sumbatannya, misalnya di otak itu kan ada digambarkan bagian-bagian, ada hemisfer kanan dan hemisfer kiri. Biasanya yang terjadi apabila ada sumbatan di hemisfer kiri, maka nanti akan silang penurunan organ ekstremitas di kanan. Itu baikannya apabila hemisfer kanan yang mengalami sumbatan atau perdarahan, maka akan terjadi penurunan atau defisit pergerakan di ekstremitas kiri. Jadi nanti tergantung dari itu, apabila nanti penurunan misalnya di ekstremitas kanan atau gerak kanan, misalnya separuh mulai dari lengan kanan sampai kaki, murni latihan. Ya. Kalau kita misalnya saraf bicaranya yang terganggu, ya kita latihan bicara, latihan aktivitas, latihan jalan, latihan bergerak, dan memerlukan keteladanan dengan sabaran. Kuncinya seperti itu. Jadi biasanya diatasi problemnya dulu. Apabila sumbatan, nanti diberikan resep obat-obatan
untuk menghilangkan jembatannya atau apabila ada perdarahan untuk menghilangkan perdarahan. Perdarahan itu tergantung dari luasnya juga. Terkadang apabila perdarahannya kecil dan sudah berhenti, tentunya boleh dimulai mobilisasi. Apabila perdarahannya banyak, dievaluasi dengan CT scan tadi masih terjadi perdarahan, biasanya dilakukan evakuasi atau pengambilan istilahnya pengambilan atau evakuasi dari perdarahan. Mungkin seperti itu. Jadi intinya dari tata laksana pasien stroke ini kesabaran, ketelatenan, dan keikhlasan menerima cobaan. Jadi kita yang ada di sekelilingnya itu support system yang penting. Jadi kita membantu, mendukung, dan menjaga agar anggota keluarga maupun siapa saja yang ada di sini kita bisa menghindari dari penyebab-penyebab dari stroke ataupun darah tinggi. Mungkin itu, terima kasih. Jadi pertanyaan terakhir, silakan. Jadi sebelum ditutup, kalau ada yang perlu disampaikan lagi ditanyakan, atau ibu-ibu barangkali terhadap materi ini akan ada materi yang mengikuti, dan ini insya Allah akan perlu banget kita hadiri terkait dengan apa yang disampaikan tentang kejiwaan. Jadi nanti mungkin masih terganggu secara kejiwaan. Jadi nanti akan kita datangkan ahli, yaitu Pak Dr. Huda. Dia adalah dokter kejiwaan di RSC. Sudah ditampung sama Pak Heru dan Pak Hadi. Dia sudah menyatakan sanggup karena banyak rupanya jamaah tambahan yang perlu mempelajari tentang kejiwaan masing-masing. Insya Allah nanti akan ada. Demikian, jadi silakan ada pertanyaan terakhir. Betul dari Pak Yandi, tadi saya teringat dengan Pak Isa. Jadi Pak Isa itu menyampaikan bahwa dia ini akan berjalan dengan normal dan bagus. Itu paling utama di backup oleh keluarga. Jadi sampaikan ke keluarga bahwa saya ini diet. Jadi akan dihidangkan masakan-masakan yang gak enak buat kita yang orang diet seperti itu. Silakan Pak Juanda, barangkali nggak pusing ya? Ibu nggak ada yang pusing kok. Ibu nggak ada yang pusing sekarang. Ibu-ibu ini kita sebagai laki-laki harus pahami. Jadi tadi sampai kamu Pak ini, kalau pada saat orang-orang yang wanita yang menstruasi itu akan terdorong untuk tensi tinggi, mungkin berusaha. Jadi nyenggol bacok. Kita punya dari nama itu. Silakan Pak Edi. Pak Edi, barangkali tanya. Sedikit cerita ya. Cerita. Jangan banyak-banyak ya. Ada tetangga saya, dia masih muda. Pak Sis. Namanya sama sebetulnya. Tapi ini Pak Siswanto sana Siswoko. Pagi itu ketemu adik saya. Dia tuh angkat-angkat. Ini laki-laki. Saya ketemu adik saya di jalan. Dia angkat-angkat terus ditanya, angkat-angkat apa? Itu Mbak, angkat-angkat dulu. Tapi aku itu, kepalaku pusing, gak mari-mari, pusing. Nah, setelah itu, ya wis gak usah angkat-angkat. Setelah saya, terus tak marah nih. Jadi angkat-angkat, mungkin dia beraktivitas terus. Setelah itu hari Jumat. Nah, pagi itu terus siang Jumat. Pada saat sholat Jumat, dia sholat Jumat di masjid kampung situ. Nah, pada saat sholat Jumat, dia itu masih terasa pusing, kelihatan gitu. Ada adik, ponakan saya kan kebetulan berdampingan di masjid. Kelihatan dia pusing. Nah, pada saat sholat, pada dia saat ruku. Pada saat ruku ini dia langsung glosor, jatuh, meninggal. Dia meninggal, jadi dia meninggalnya pada saat sholat gitu. Akhirnya kan setelah sholat selesai baru diangkat rumah kami. Nah, pertanyaan saya gini Pak, berarti orang kalau sudah terasa, makanya yang ditanyakan Haji tadi,
terkait dengan tanda-tanda itu kalau pusing-pusing mana. Nah, berarti kalau orang sudah kerasa pusing kan enggak, jangan beraktivitas gitu ya, harusnya istirahat. Nah, saya juga tidur. Dan mohon maaf, itu biasanya kalau mempercepat turunnya tensi itu posisi tidur ya. Posisi tidur. Bener apa enggak katanya? Ini posisi tidurnya harus miring ke kiri. Tidurnya, posisi tidur. Kalau sudah pusing itu dia nggak punya alat untuk kalau, nah dia tidur dulu, terus kemudian miringnya posisi tidurnya miring ke kiri. Karena itu untuk mempercepat penurunan tensinya. Nah, berarti pertanyaannya apakah orang kalau sudah terasa dulu nggak boleh beraktivitas berat-berat gitu Pak ini. Terima kasih Pak Suroto, bagus sekali ini experience pengalamannya. Saya cara yang kami lakukan mungkin sebagai perawat di rumah sakit, apabila ada pasien-pasien stroke ini kita tadi kan bedrest ya, posisinya kepala lebih tinggi 15 sampai 30 derajat ya. Fungsinya untuk menurunkan tekanan intrakranial ya. Dalam posisi inti dari pemberian posisi ini adalah kepala lebih tinggi ya, 15 sampai 30 derajat ya, paling 30 derajat itu untuk menurunkan tekanan intrakranial. Itu apabila nanti dilanjutkan miring ke kiri ya, biasanya kita memang setiap 2 jam pasien-pasien bedrest itu maksimal 2 jam kita harus memiringkan baik kanan dan kiri, tetapi posisinya tetap kepala lebih tinggi 30 derajat ya, mungkin itu. Jadi miring kiri diikuti dengan posisi kepalanya agak tinggi daripada kaki. Mungkin itu memang menunjang untuk meningkatkan tekanan intrakranial, tekanan di dalam otaknya. Mungkin itu saja Pak. Baik, terima kasih Pak ini. Jadi basis pas nang rumah sakit bedrest, susternya kalau miring kanan kiri itu menurut kok. Itu miring aja gitu. Itu sudah ternyata ada tekniknya dari Pak Yeni sampaikan. Demikian Pak Yeni, terima kasih banyak. Semoga materi ini menjadi pengetahuan bagi kita semua dan menjadi ladang pahala buat Pak Yeni. Kita tutup, mohon maaf, nanti kita akan berikan jadwal selanjutnya. Mungkin ke depan Pak Hadi yang akan menyusun jadwalnya. Sebelum kita akhiri, semoga kita semua sehat selalu, ketemu dalam suasana yang bahagia seperti ini. Wassalamualaikum